Halo teman-teman belajar kepribadian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya ajak seorang yang luar biasa nih untuk ngobrol-ngobrol di channel Belajar Kepribadian lagi, yaitu Bu Nunik Tirta. Wah, thank you Bu. Hai. Ya, sedikit perkenalan, Bu Nunik Tirta ini adalah seorang MBTI Certified Expert. Cie. Jadi Bu Nuni ini akan membantu banget untuk menjelaskan tentang MBTI ya. Jadi benar-benar dari sumber yang bisa teman-teman percayain. MBTI Certified Trainer dan juga tentunya kalau teman-teman butuh yang profesional, Bu Tirta lah. Bu Nuni Tirta lah ini yang bakal bisa membantu ya. Nah, ngomong-ngomong Bu Nuni Tirta ini bisa ditemukan di sosial media juga karena cukup aktif ya kelihatannya di Instagram Nuni Tirta dan Betul, juga ternyata Bu Nuni ini seorang penulis juga yang iya, dimana karya bukunya berjudul The Real Marriage Medes, Life. Jadi ini betul. yang kita akan ngobrolin tentunya bukan hanya MBTI tapi berkaitan dengan hubungan manusia nih, kayaknya ahlinya di situ nih kelihatannya sih. Sudah banyak Iya, mengalami dan juga sudah apa istilahnya meneliti lah tentang kayak seperti ini sampai bisa menulis buku ya, kurang iya. lebih. Ya, jadi nggak nunggu lama-lama lagi, kita langsung saja ya, kita langsung saja ajak Bu Nino ini untuk ngobrol. Nah, pertanyaan pertama adalah kita pengen kenalan dulu nih. Jadi sebenarnya kapan sih pertama kali Bu Nunik ini menemukan MBTI ini ya, MBTI Iya, ini, mhm. dan alasan utama Ibu untuk menekuni dan mengambil sertifikasi MBTI trainer itu ceritanya bagaimana tuh Bu? Iya, jadi aku terekspos dengan MBTI ini pada saat aku ambil kuliah S2, aku waktu itu kuliah S2 konseling psikologi. Nah, Hmm, waktu itu kan dipaparkan dengan berbagai macam metode untuk mengenali kepribadian nih. hmm, Jadi ada DISC, ada MMPI, ada macam-macam gitu. Nah, salah satunya adalah MBTI ini. Nah, waktu diperkenalkan ini tahun 2014, waktu itu saya baru mulai benar-benar mempelajari ini di ruang kuliah. Waktu itu dosen saya bilang, "Silakan kalau ada pasangannya boleh ikut sit in." Nah, jadi waktu itu saya sama suami saya ikut sit in nih. Ternyata hmm, dari situ setelah mempelajari MBTI ini, banyak yang kita menemukan aha moment di mana kita ngerasa, "Lah, selama ini berarti kita berantem cuman gara-gara perbedaan dikotomi yang ini nih," gitu. hmm, Jadi kok banyak dapat, bareng-bareng kita banyak dapat aha moment, revealing truth yang kita ngerasa, "Lah, kenapa kita baru tahu ini sekarang ya?" Gitu. Padahal waktu itu kita udah berjalan 8 tahun pernikahan ya. wow, Berantemnya itu-itu aja gitu. Nah dari hmm, situ kita merasa bahwa MBTI ini sangat bermanfaat, bukan cuman untuk dunia kerja aja karena selama ini kita taunya MBTI untuk, dunia profesional, tetapi ternyata untuk hubungan, terutama pernikahan dan kemudian hari saya menemukan bahwa untuk dunia anak-anak parenting juga sangat berguna gitu. Tapi hmm, saya baru mendalami menjadi certified MBTI trainer 4 tahun kemudian, tahun 2018. Kenapa 4 tahun kemudian? Jadi waktu itu saya udah belajar, tentang MBTI melalui ilmu kuliah, kemudian beberapa tahun kemudian itu saya bertemu dengan seorang teman lama yang dia Mmm, cerita bahwa pernikahannya terselamatkan karena dia secara otodidak mempelajari tentang MBTI dan dia gemes karena tahu saya udah tahu lama tentang MBTI ini, tetapi saya tidak mengedukasi follower saya di sosial media waktu itu udah belasan ribu, dia bilang, hmm, "Percuma lo punya follower belasan ribu tapi sama sekali lo nggak pernah ngajarin tentang MBTI, padahal pasti banyak hubungan yang bisa terselamatkan mungkin kalau lo bisa sharing itu, gitu, seperti gue, kata dia bilang gitu. Waktu itu saya kayak ngerasa wake up call gitu ya, iya juga, tapi saya nggak mau membagikan ilmu hanya berdasarkan yang saya dapatkan di ruang kuliah aja, jadi saya, ikut sertifikasi MBTI langsung dari MBTI
Myers-Briggs, company, headquarter-nya Hmm. di Amerika, tapi, yang ini saya ambil dari cabang Singapura, waktu itu kebetulan mereka buka kelas di Bali. Nah, itulah Hmm. kenapa saya akhirnya mendapatkan, title Certified MBTI Trainer dari MBTI, gitu ceritanya. Mantap, mantap ya. Ternyata dari dari kuliah di psikologi, Mhm, kemudian dari situ ketemu dan dibanding yang lain MBTI lebih relate ya, ya merasa langsung relate ya mhm. tadi ceritanya ya. Oke. Betul, karena kalau buat saya MBTI ini tidak perlu tools yang jelimet gitu. Jadi nggak Mhm. perlu, ada, alat ukurnya itu, bisa, akurat tetapi juga sederhana dalam Mhm. kata kita nggak perlu punya tools khusus gitu. Kita bisa mempelajari, siapapun bisa mempelajari dan ini implementable di segala aspek, hubungan. Selama berhubungan dengan manusia itu bisa dipakai MBTI ini gitu. Iya, iya. Nah, kita lanjut nih obrolan kita tentang Mhm, 4 dikotomi MBTI, ya kan? iya, Jadi di MBTI ini teman-teman ada 4 huruf ya dan masing-masing iya, punya ininya, dikotominya. Jadi dikotomi betul, misalnya introvert, extrovert, sensing, mhm, intuition, thinking, feeling, dan judging, perceiving. Nah, dari betul, 4 ini yang biasa Ibu rasakan atau teliti mhm, ya, mengamati iya, mhm, problem antar hubungan manusia, baik pasangan maupun teman itu biasanya yang menyebabkan iya, kekrisruhan dalam hubungan pernikahan atau hubungan yang dekat itu iya, biasanya apa? Apakah introvert, extrovert atau yang mmm, lain nih? Kalau, iya. ini Nah, ini waktu waktu saya ikut, sertifikasi itu, mhm, trainer saya waktu itu bilang mhm, bahwa hati-hati untuk pasangan yang dikotominya berbeda yang kedua, yaitu adalah sensing sama intuition. mhm, Kenapa begitu? Jadi begini, kalau kita bicara, dikotomi yang pertama I sama E dengan yang keempat J dengan P, itu bicara tentang behavior. Sedangkan kalau yang kedua dan ketiga SN sama TF itu bicara tentang mindset. Nah, mindset itu kan agak lebih susah ya untuk diubah ketimbangkan behavior. Behavior kita bisa latih gitu. mmm, Eee, nah kenapa sensing sama intuition ini, memang secara, pernah ada dilakukan, apa, risetnya bahwa menyebabkan kekisruhan dalam pernikahannya itu bisa lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena sensing sama intuition itu iya, kan, yang sensing nih biasanya ngomonginnya hal-hal yang, details ya, yang mhm, fakta yang, aktual pada saat ini, sementara kalau yang N itu kan bicara tentang, sesuatu yang abstrak gitu, mhm, yang, big picture-nya. Jadi mhm, kadang-kadang nggak nangkep nih antara N sama S ini nggak ketemu. Kalau kita bilangnya kalau N itu tukang ngegas, kalau S itu tukang ngerem gitu. Jadi mhm, si N ini mungkin punya banyak rencana-rencana, mimpi-mimpi, mmm, plan-plan yang, mereka berasa bisa wujudkan, sementara si S ini ngelihat realitanya gitu, sangat realistis gitu. Jadi salah satu contohnya adalah salah satu klien saya, mmm, di mana dia itu adalah seorang pengusaha dan dia udah ekspansi di beberapa kota, kemudian dia mengutarakan rencana untuk ekspansi di kota lain ke istrinya. Waktu mmm, itu dia bilang, "Mah, saya mau buka, ini lagi di kota, B," gitu ya. Nah, kemudian istrinya waktu itu, ya karena dia seorang mmm, S ya si mhm, istrinya, sementara suaminya N, dia realistis aja, tanggapannya adalah waktu itu gini, "Wah, kalau papa buka cabang baru lagi, waktu papa untuk keluarga makin sedikit. Nanti siapa yang mmm, nganter jemput anak-anak?" Gitu. mhm, Nah, sementara kalau dalam pandangan suaminya adalah dengan dia membuka cabang baru, bisnisnya dia, eee, sudah mulai berjalan, kemudian nanti dia bisa akan lebih, punya
financial freedom, yang mana artinya dia punya lebih banyak pilihan untuk mungkin nanti spend waktunya sama keluarga juga nanti pada akhirnya akan lebih bebas karena dia sudah bisa menjalankan bisnisnya Mhm. dengan tim-timnya itu gitu. Jadi di awal memang susah, tapi kan nanti ke depannya, nah dia kan bisa ngelihatnya jauh ke depan nih gitu ya, punya Iya. mimpi, punya big picture-nya udah dapat. Tetapi yang dilihat oleh pasangannya sebagai seorang S adalah fakta yang saat ini aja dulu. Sekarang aja udah keteteran nih sama keluarga, apalagi nanti tambah lagi gitu. Jadi itu Mhm. kadang-kadang susah tuh. Challenge-nya di situ, nemuin titik tengahnya nih di mana nih antara S sama N. Seperti itu. Jadi kalau dalam Mhm. hubungan itu Mhm. yang lebih challenging kalau S sama N ini berbeda. Iya, iya. Mantap ya. Memang, saya juga mengamati kalau pasangannya S dan N itu banyak nggak nyambungnya juga sih, Bu, ya karena Mmm. kayak Yang makan satu aja ngomongin big picture, yang satu ngomongin iya, detail gitu ya. karena yang sensing, karena kan namanya juga sense ya, panca indera mereka sangat kuat sekali. Jadi Betul. seringkali, obrolannya tentang misalnya makanan, makanan mereka sampai bisa detail banget tuh, kayak misalnya makan ini, Mhm. ini kayaknya, bahan materialnya ini, Mmm. agak sedikit asin dibanding dengan yang kemarin. Nah, kayak gitu-gitu Iya tuh, pembicaraan yang orang sensing banget gitu. Sedangkan orang iya, N mungkin waktu makan ngomongin, eee, ide-ide apa lagi nih, nanti habis ini apa lagi nih, atau gimana, kayak betul. ngomong maksudnya makannya tuh kayak otomatis aja, kayak nggak terlalu dirasain gitu ya. Jadi kalau es Mhm. itu lebih, iya memang apa yang dirasakan itu lebih dia Betul. detail di situ, ya kayak Iya, gitu karena sih. Jadi sensing kadang-kadang kan. nggak nyambung, heeh. Iya, betul. Satu lagi mungkin tadi Ibu Mhm. sempat ngomongin tentang thinking dan feeling ya. Ya. Thinking dan feeling kan salah satu katanya ya selain sensing dan itu, thinking dan feeling juga salah satu Iya, yang mungkin bisa agak sedikit konflik tapi nggak nyambung banget lah gitu ya. karena mindset Nah, ya. Mhm. ya kira-kira, gimana ada anekdot ya cerita atau mungkin dari Iya, clash antara ada thinking dan feeling ini apakah, eee, ada banget, iya ini bisa banyak ya? saya bisa iya, bisa share mulai dari saya aja dulu nih ya. Iya boleh Kalau Bu, dari itu klien yang udah seru. pasti banyak Iya, banyak sekali cerita seru perbedaan antara mmm, thinking sama feeling ini. Nah, iya, jadi kalau saya pribadi, saya sama suami kan berbedanya di sini nih, thinking sama feeling nih. mhm, Nah, dan sama-sama kuat gitu ya, persentasenya sama-sama tinggi. Suami saya tinggi di T-nya, saya tinggi di F-nya gitu. oke, Nah, ini ketika kita waktu belum aware ya, belum menyadari bahwa ya kita memang berbedanya di situ, mhm, salah satunya, itu yang terjadi adalah kayak ngerasa, "Ih, dia tega banget sih," gitu. Yang satu ngerasa, "Ih, dia baperan banget sih," gitu ya. Padahal sebenarnya memang, thinking sama feeling itu kan adalah cara kita mengambil keputusan berdasarkan, eee, thinking itu kalau pakai logika ya, sesuatu yang objektif, atau feeling itu kan berdasarkan value yang kita punya gitu ya. Jadi, pandangan-pandangan kita terhadap nilai-nilai itu. Nah, ketika ini berbeda dan kita tidak menyadarinya, kita akan bisa mmm, menjadi, bias terhadap orang itu dan jadinya kita take it personally karena mhm, merasa, eee, pemikirannya itu it's against us, padahal sebenarnya bukan itu. Jadi, salah satu contohnya mungkin kalau kalau di saya sama suami adalah saya merasa ketika suami berkomentar atau menanggapi suatu berita, komentarnya tuh kan like straight to the point gitu ya. mmm, Sementara mhm, kalau buat saya, nggak begitu. Itu nanti kalau bisa didengar sama orang itu bisa melukai gitu. Jadi sebenarnya begini cara berempati gitu. Nah, mhm, kalau itu sudah disadari, itu sebenarnya bagus untuk bisa melengkapi. Jadi kalau, dalam mmm, mengambil keputusan tidak terlalu, full pakai thinking mhm, atau logika, tetapi kita bisa balance dengan empati. Jadi ya akhirnya ketika kita sudah menyadari, saya sama suami itu bisa sama-sama balance gitu. mmm, Sayanya bisa lebih objektif, suami pun bisa lebih berempati, gitu. Itu mmm, kalau sudah sama-sama menyadari. Tapi kalau belum menyadari, ini ada, kejadian juga saya waktu belum belajar MBTI. Jadi saya mhm, sama teman itu, mhm, bareng-bareng naik beca, waktu naik beca itu pemandunya bilang, "Ini bayarnya 20.000," gitu ya. Nah, mmm,
waktu saya naikin beca itu, wah jauh banget. Saya bilang, "Aduh kasihan banget kita cuma ngasih 20.000, kasihlah 50.000," saya bilang gitu. Mhm. Terus sama sama apa, teman saya yang barengan naik beca itu, dia bilang, "Ya janganlah," kata dia. "Loh kenapa jangan? Entar lo ngerusak harga pasaran kalau kayak gitu," dia bilang gitu. Terus saya langsung kayak Mhm. saya waktu itu kan nggak nyadar ya, maksudnya Mhm. nggak menyadari bahwa dia tuh memang seorang thinking banget yang Mhm. tidak mau merusak sistem gitu. Jadi dalam Iya. pikiran dia ketika saya membayar harganya lebih, saya merusak harga pasaran dan itu tidak objektif kan. Jadi itu lebih Mhm. subjektif dan menurut dia itu tidak adil dan ketidakadilan itu buat dia ya sesuatu yang ya sangat mengganggu gitu. Nah, Iya iya. jadi tapi dalam pikiran saya pada saat itu adalah apaan sih ngerusak harga pasaran, ya kan orang juga nggak tahu kalau kita ngasih berapa. Terus saya dalam hati nih, dalam hati saya Mmm. gini, "Ah emang dasar elonya aja yang pelit," gitu. Sa Iya. Sampai saya mengait-ngaitkan dengan se se dengan suku tertentu gitu kan. Iya iya. Jadinya jadi judgemental kan sayanya gitu. Iya Padahal iya. kalau kita sudah memahami ketika saya belajar MBTI saya waktu sertifikasi, saya langsung aha moment di situ, bahwa Mhm. wah, itu kejadian itu benar-benar contoh nyata, contoh real ketika kita tidak menyadari, adanya perbedaan kepribadian itu kita cenderung menjadi judgemental terhadap orang itu. Padahal hanya persoalan cara pikirnya dia dengan cara Mhm. pikirnya kita berbeda. Itu aja sebenarnya. Bukan soal Betul. dianya pelit, bukan soal dianya suku tertentu sehingga dia pelit gitu, tetapi cara Oke. dia berpikir adalah dia mau menjaga objektivitas gitu, menjaga Iya sebuah iya. harga pasarannya tidak dirusak oleh kita, Iya. sementara kalau buat kita, ya value-nya apa. Jadi jalan tengahnya apa waktu itu? Mmm. Jalan tengahnya adalah, oke kita tetap bayar 20.000 tetapi kita Mhm. bilang, "Ini buat sarapan ya Pak," gitu. Jadi Mmm. kita Mhm. nambahin, "Pak ini buat sarapan ya," gitu. Jadi Iya. bayarnya tetap, tapi kita nambahin ke dia, "Ini Pak buat sarapan," gitu. Betul betul. Jadi dipisahkan. Jadi dia juga, Iya, apa, istilah tidak merusak harga psikologinya, "Oh pasaran. iya Iya, ini memang buat kamu, tapi ini ada tambahan buat, sesuatu yang fungsinya berbeda lah ya, lain. tetap kan jadi kamu Iya, tetap upahnya segini bukannya betul. upahnya bukan pasarannya ini ya, jadi tidak Betul mengganggu. betul, gitu. Menarik. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang, bisa terjadi konflik kalau misalnya belum memahami cara berpikir ya, T dan F itu. Tapi kalau kita sudah aware, Mhm, ya itu justru betul. menjadi suatu yang bagus ya untuk, Melengkapi saling justru, melengkapi ya. Jadi betul, konfliknya. Cuman balance. yang S dan N ini ya memang yang agak sulit untuk ketemu yang Nah, tengahnya, karena itu itu memang cenderung minatnya beda soalnya. Itu kan iya, konsentrasi fokus untuk fokus sesuatunya beda gitu loh. Jadi itu yang agak betul, lebih sulit betul. Dan gaya ini hidup nggak kita cuman di, hubungan, personal aja ya, tapi di dunia mhm, kerja pun kalau nggak saling memahami itu, wah itu mhm, bisa runyam kalau memang sama-sama nggak sadar, terutama yang S sama N itu ya. iya Kalau S iya, sama N itu, ya kalau nggak sadar bahwa mhm, yang satu maunya dia ya punya banyak ide gitu, yang mhm, satu ya realistis ajalah gitu. Nah itu alright, harus diketemukan dan mencari posisi yang sesuai dengan kepribadian orang itu akan lebih optimal nantinya di perusahaan gitu. oke. Nah, kita lanjut nih, Bu. Nah, di channel belajar kepribadian ini saya lihat statistiknya meskipun kita channel kecil-kecilan ya. Jadi Mhm kebanyakan yang nonton itu ya usianya cukup muda ya. mhm Biasanya mhm. 25 sampai 35, Bu, gitu. Jadi, Mmm. quarter life crisis ya, masih cari jati diri dan juga tentunya usia segitu ya, antara 20, 30-an itu sedang mencari pasangan, bisa jadi untuk pasangan hidup tentunya dan juga Mhm partner bisnis dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya, ini sebenarnya pertanyaan retorik, mungkin tidak perlu mhm. dijawab maksudnya pertanyaan yang kadang nggak perlu dijawab, misalnya apakah MBTI type merupakan faktor penting? Sebenarnya kita tahu penting, tapi maksudnya gini, yang saya pengen tahu dari Ibu adalah sebenarnya seberapa penting sih? Soalnya kan gini kan, kalau kita sebagai budaya Asia itu kan orang tua kita kan, "Ah, nggak penting lah itu nanti kamu bisa Mmm. pelajarin." Dulu saya juga, apa, dijodohin gitu loh, saya nggak mana tahu MBTI-nya apa gitu loh, tapi seiring waktu berjalan,
Kamu Iya, juga ngerti bisa maksudnya ya kalau kita lihat kakek nenek kita juga kan begitu, anaknya sampai iya, 8 9 biji ya kan, biji ya. Jadi banyak banget kan, kalau sekarang kan lebih sedikit. Tapi iya, iya, seberapa penting sih faktor mhm, ini ya untuk menemukan kayak jodoh pasangan atau teman dekat mhm, partneran gitu. Gimana iya. Bu pendapat Ibu? Kalau menurut saya gini, Mhm, MBTI ini, bukan satu-satunya faktor, tapi menurut saya cukup penting. Andaikan kalau misalkan saya udah paham dan belajar tentang MBTI ini, mungkin saya dulu dramanya dalam hal mencari mmm, menentukan jodoh atau pasangan mungkin bisa jauh lebih berkurang gitu. Eee, karena kan apa, ini adalah soal awareness ya, soal awareness mhm, kitanya sendiri. MBTI ini mmm, adalah salah satu tools yang sangat powerful untuk kita bisa aware terhadap diri kita sendiri sebelum kita memahami orang lain. Itu yang sebenarnya yang mhm, terpenting. Nah, iya, MBTI ini ya, eee eee, ketika kita tahu kitanya dulu aja gitu, baru kita bisa tahu kan tipe yang seperti apa sih yang kira-kira compatible buat kita. mmm, Dan yang dicari sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya selalu bilang sama anak-anak kita adalah, cari pasangan itu bukan dikejarnya, dicarinya yang cocoknya, bukan. mmm, Karena pasti kamu akan selalu menemukan ketidakcocokan, pasti, nggak mungkin. Nggak mmm, mungkin tuh, nggak mungkin cari pasangan yang bener-bener ideal banget sampai segala hal compatible dan cocok. Itu impossible, ya kan? mhm, Orang mhm, manusia kembar dari satu rahim dengan waktu yang bersamaan aja bisa total different personality gitu. iya, Tetapi yang perlu dicari tahu adalah perbedaan perbedaan apa yang kamu bisa tanggung itu, perbedaannya gitu. bisa Jadi maksudnya toleransi gini, gitu ya? Iya, bisa iya, kita toleransi gitu. mhm, Jadi mhm, maksudnya gini ya, mhm, kita cari kok incompatibility kita mmm, dengan calon pasangan hidup kita itu mhm, yang buat kita bisa tanyakan, "Can we live with that for the rest of our life?" cie, Gitu. Iya, profound ya, itu betul, itu yang mendalam, terpenting, ya iya, kan? Nah, ini mhm, nggak cuman soal bicara tentang kepribadian MBTI, dengan ya MBTI faktor ini aja, tetapi iya iya iya, misalkan contoh ya kan, mhm, saya sangat alergi dengan bau rokok misalkan gitu. mmm, Oh, mhm, udah pasti saya nggak akan cari orang yang ngerokok, nggak bisa karena iya I cannot live with that gitu. Nah, iya, sama kalau kita mau mempergunakan MBTI tool ini, kita juga bisa mencari incompatibility itu yang mana kita bisa misalkan contoh ya, contoh mmm, adalah, "Aduh gue nggak bisa nih sama orang yang, males, mageran kalau diajak keluar, soalnya gue senengnya bersosialisasi sama temen-temen. Gue nggak kebayang deh hidup sama orang yang nggak bisa nggak bisa blend in sama temen-temen gue, nggak mau diajak ke mana-mana." Nah, itu kan introvert mmm, ekstrovert ya kita iya bicaranya iya, ya gitu. Nah, betul kalau betul, dia cannot live with that, ya udah fokus mhm, yang memang ya bisa dicari orang yang ya bisa, compatibility itu enggak incompatibility itu enggak ada gitu. mhm Jadi mhm, itu salah satu faktor. Jadi kalau ditanya faktor penting, ya buat saya ini akan sangat membantu untuk kita membantu, menyeleksi calon pasangan hidup kita, gitu. betul, salah satunya tapi bukan terus, oh, kita menutup kayak Diri. menutup misal oh iya menutup diri misalnya, oh karena ini ya kan banyak banyak faktor yang lain, nggak cuma MBTI Betul, secara teori ini bilang ini cocok, ini nggak cocok, ya udah deh putusin padahal banyak bener, yang mungkin, bisa komplement atau mungkin malah exactly. hal-hal yang lain yang cocok sebenarnya, kita udah Bener, melepaskan bener, opportunity itu. Tapi yang bener. Buat keburu udah merit mhm, bisa untuk belajar ya, sebagai tools untuk betul, memahami itu justru mungkin lebih pentingnya di situ yang sudah mhm. terlanjur Udah ter udah terlanjur. Jadi dan sebenarnya heeh, yang, kayak misalkan, "Ah, gue misalkan INFJ maunya cari yang INTP ah," katanya katanya mmm, bagus nih gitu ya. Nah, iya itu menurut aku malah justru itu mempersempit, apa ya, jadi tidak, open our mind untuk, eee, kan ada faktor-faktor lain yang bisa kita pertimbangkan iya selain dari kepribadian itu, gitu. iya, ngomong-ngomong Ibu tadi baru saja menyinggung tentang ini nih, INFJ dan
INTP ya tadi kan. Iya, Dan saya juga pelajari Ibu ternyata, seorang yang tipenya INFJ, ya yes, INFJ dan kemudian kebetulan, bertemu dengan pasangan hidup yang, INTP dan itu iya, bukan waktu pacaran pastinya ya, setelah setelah iya, itu ya, sesi iya, belajar MBTI itu kan. setelah nikah 8 Nah tahun baru tahu. iya. Dan ini kalau secara teori nih ya kan, INFJ dan INTP ini sering disebut sebagai golden pair. Nah, Iya, ini dianggap, oh ini pasangan ideal, banyak teori, banyak YouTube channel kalau kita cari gitu ya. Tapi sebenarnya apakah itu sebuah mitos atau teori belaka atau menurut menurut Ibu iya, yang menjalani ini gimana selama lebih dari 8 tahun pasti? Ya. iya. Ini lucu ya, kalau saya sama Hmm, suami itu kan, sudah bersama-sama, dari tahun saya usia 22, sekarang saya usia 44 tahun ini. Berarti saya udah hmm, 22 tahun hidup sama, suami saya, separuh hidup saya udah sama dia nih gitu ibaratnya. hmm, hmm, Nah, jadi waktu saya baru, belakangan belajar tentang MBTI gitu ya, terus makin hmm, memahami dan kemudian juga baru, eee, terekspos dengan fakta bahwa INFJ dan INTP ini disebut golden pair dan saya hmm, merasa ini make sense gitu. hmm. Kenapa begitu? Karena Kenapa? dari dulu saya merasa gini, saya sama suami itu bisa dibilang indifferent individuals yang sama-sama ketemu, yang benar-benar klik, nyambung gitu. Dalam arti kan INFJ ini, kalau berdasarkan data the rarest, dan rarest yang keduanya kan INTP nih gitu. Nah, jadi memang, mmm untuk memahami INFJ itu sendiri dan INTP juga, itu tidak semudah mungkin tipe-tipe kepribadian yang lain yang lebih umum, yang lebih banyak gitu. Jadi saya dari dulu sebelum belajar MBTI pun merasa kita we are two indifferent person yang ketemu, yang kemudian nyambung, yang sama. Dan setelah saya mempelajari MBTI ini, saya semakin memahami gitu bahwa, oh iya karena kita punya tipe kepribadian ini dan, ini pada akhirnya saling melengkapi. Nah, kenapa dibilang golden pair itu karena sebenarnya kalau buat saya, INFJ dan INTP ini tadi balik lagi kalau soal F sama T-nya itu bisa balancing, Hmm, N-nya kebetulan sama kan, jadi iya, itu bisa, satu mindset pemikiran dan J hmm, sama P ini yang hmm, biasanya kalau waktu kita belum aware itu juga sangat challenging ya, bikin kekisruhan lumayan gitu ya. Yang satu kan kalau J kan maunya, "Kalau bisa sekarang iya, kenapa harus nanti sih?" Kalau P kan sementara, betul. "Kalau bisa nanti kenapa harus sekarang?" Gitu. Nah, itu bisa, balik lagi balancing gitu. Jadi kalau Iya, dulu misalkan saya kalau liburan maunya, wah ada tuh daftarnya lengkap ke tempat ini, jamnya berapa gitu. Kalau sebenarnya kalau hmm, orang P, ya go with the flow ajalah, nanti aja lihat ke mana gitu. Nah kalau sekarang bisa balance gitu, saya bisa tetap punya checkpoint, saya mau ke mana aja, tapi kapannya itu ya nanti go with the flow gitu, bisa diatur gitu ya. Jadi nggak bete kalau misalkan plan E nggak jalan, lanjut ke plan B, kalau plan C itu nggak masalah. Kalau dulu saya bisa kayak, aduh saklek banget harus ini, bisa bete kalau misalkan nggak berjalan gitu. Nah itu bisa saling balancing. hmm, Jadi kalau menurut saya dibilang ini golden pair, kalau di saya dan suami kebetulan cocok gitu ya, jadi hmm, saya bisa meng-admit ini as, hmm, sesuatu kebetulan yang memang buat buat kita menyenangkan gitu. Eee hmm, Cuman memang kalau untuk secara like statistik data atau ini saya memang belum pernah me me apa ya, mempelajari segitu seriusnya gitu. Tapi hmm, yang terjadi di hmm. kita itu apa ya, Iya, real gitu. real. Tapi kalau Ibu perhatiin di sosial yang Ibu orang-orang tahu, yang Mhm, Ibu mhm, kenal, apakah ada pasangan ini sesuatu yang mhm. umum atau malah sebenarnya nggak terlalu banyak ya yang, pasangan seperti, INTP, INFJ ini, Bu? Nah kebetulan saya juga belum, Belum menemukan ngeriset yang ya, menemukan iya, ya? belum belum melakukan riset yang memang dari Oke, saya sendiri gitu. Tapi yang dari iya saya iya, baca-baca kan memang banyak betul, yang, banyak, fakta yang mhm, memaparkan bahwa ini kompatibilitas iya itu gitu. iya, Karena untuk menemukan tipe INFJ-nya sendiri aja di, langka,
Heeh, agak lumayan cukup susah gitu ya. Spesimen yang susah ya kan. Tapi banyak yang tes, tapi mistype-nya banyak banget kalau Iya, lewat 16 personalities. Jadi harus sebaiknya dengan ini apa misalnya pakar typing consultation iya, segala macam ya kayak gitu. betul, betul. Kalau Ngomong-ngomong di kita ya, MBTI itu mm, ada apa, bisa kalau kurang yakin tuh bisa ada namanya self assessment untuk, self assessment. bisa dilakukan, jadi tetep dipandu sama certified MBTI trainer, nggak mesti sama Mm-mm. saya, sama Ya, teman-teman yang lain bisa, ya, atau di online juga bisa gitu. Tapi kalau di mm, online bedanya itu kan bayarnya $50, tapi, mm, semua dikerjakan secara komputer dan tidak ada yang mm, menjelaskan. Tapi kalau ya, ya, dengan certified MBTI trainer kayak saya atau mm, teman-teman tuh kita bisa mm, menjelaskan dan bisa dalam bahasa Indonesia kan gitu. betul betul. Mhm. Ngomong-ngomong kebetulan saya juga memiliki pengalaman yang sama. Jadi saya Mhm. INTP, istri saya Mmm. INFJ. Ya, jadi Oh, oh iya? salah Berarti satu sama dong bisa kita. jadi spesimen. Ya, jadi makanya saya lihat Wow. ini kayaknya langka banget nih ketemu pasangannya terus ibu juga suaminya juga INTP Iya, kan. kok bisa? Waduh. Iya, Iya iya makanya saya iya. juga ya ini memang makanya saya tanya tadi iseng tanya, oh ini memang ini aja. Saya merasakan istri saya itu Heeh. pertama willpower dia kuat ya. Jadi seorang Mmm, INFJ, willpower dia kalau misalnya udah tentuin tujuan hidup kan dia introvert intuition-nya kuat. Jadi dia mau apa, betul. jadi dia akan komunikasikan gue mau apa nih dan dia Ya, berusaha mencari cara untuk mencapai itu. Kedua adalah exactly. yang paling yang saya sedikit cerita yang menjadi konflik itu biasanya memang benar. Jadi INFJ itu the need of closure. Jadi bagusnya Exactly. mereka ya dia semacam pekerja yang sangat cepat. Jadi kalau misalnya, saya ada suatu kerjaan nih, dia cepat untuk menyelesaikan. Dia bisa Ya, mengerjakannya dengan cepat dan sepertinya nggak ada lelahnya. Kayak misalnya, oh dia mhm. langsung ada kerjaan-kerjaan ini nih, langsung dia selesain. Jadi dia punya willpower yang kuat untuk green semua kerjaan itu. Jadi mungkin Betul. pengen lebih nanti punya waktu yang lebih banyak lah mungkin. Jadi istilah Mhm mhm. INFJ sangat bisa diandalkan. Tapi di sisi lain yang saya seperti INTP yang mungkin ingin lebih kreatif. Kalau misalnya Mmm, kita mau kerjain cepat sih bisa, cuman kreativitas butuh waktu sih, kayak iya, butuh betul. inspirasi, butuh jadi itu ya Tampung kadang-kadang. dulu kan biasanya ide-idenya kan kalau INTP kan. Iya. Jadi INTP tuh kayak kadang-kadang kedesak-desak sama INFJ ini. Saya laju, laju itu yang saya rasain sih. Jadi curhat Itu, pribadi jadinya. Iya, nggak tapi apa-apa ini memperkaya, betul betul. Jadi kan kayak ngobrol. Jadi tapi golden pair saya rasa ya karena INTP kalau tanpa INFJ yang punya willpower yang kuat dan punya purpose dan keinginan cita-cita tinggi ya, ya mhm tentang kemanusiaan maupun kehidupan pribadi, sepertinya mhm, INTP tidak akan terlalu termotivasi untuk ini. mhm Kayaknya dia mhm, membantu untuk memotivasi INTP-nya juga dari mimpinya INFJ itu. mhm, Karena betul, INTP itu kan proses ya, proses oriented. mhm, Jadi dia betul nggak terlalu pikirin hasil, sedangkan INFJ kan pikirin apa yang dia ingin capai. Jadi betul, jadi setidaknya INTP kalau misalnya INFJ dia tahu INFJ pasangannya pengen mencapai sesuatu, dia mhm mencari bagaimana nih proses untuk mencapai sesuatunya yang diinginkan oleh INFJ. Jadi itu mhm, kayak menurut saya pasangan itu. Kalau tidak, sepertinya INTP dia akan belajar banyak hal, mencoba banyak hal, tapi mungkin dia nggak begitu eh, pu- mencapai purpose atau sesuatu. Jadi kayak heeh. ya istilah ilmuwan aja, kayak Ilmu tipikal iya bener-bener betul, scientist aja gitu berproses. bener, Tapi exactly, apakah dia akan maju dalam kehidupannya dalam bidang heeh, materi atau karir segala macam? Saya belum dengan INFJ mungkin dia akan sangat lebih terbantu. Menurut saya sih, betul betul. Karena betul ya. INTP kan pada iya benar, karena INTP kan senengnya memang for the sake of the research itself gitu ya, seneng Yes, gitu ya, yes, maksudnya Kak, iya, cari tahu apa segala macam gitu. iya. Tetapi ketika kemudian dalam hal mengimplementasikan biasanya yang nagging-nya si INFJ-nya nih gitu kan. Aku kan udah tahu ilmunya, ayo dipakai gitu kan Iya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang memang iya. butuh dorongan kalau untuk seorang INTP me Mm-mm.
mewujudkan sesuatu itu ya dari dorongan si INFJ-nya ini gitu. Jadi memang itu benar-benar banget gitu yang dirasakan memang sama seperti itu. Kalau kalau Mhm. buat, kita sebagai INFJ nih apalagi orang J ini kan, ya butuh the Mhm. joy of closure kan gitu. Mhm Dan mhm. dan buat saya gini, kalau sesimpel sesimpel gini ya, Mhm. suami saya suka banget baca atau riset sesuatu gitu ya. Mhm Nah, mhm. ya just for the sake of knowledge itself gitu. Yes. Nah, kalau buat saya knowledge itu harus ada hasilnya apa, bisa Mhm. diimplementasikan di mana. Jadi kayak contoh ya, contoh, Mhm. nanti dia suka nih kalau misalkan, hal-hal simpel aja, scrolling Instagram gitu ya, terus ya ada Mhm. tips ini nih gitu ya, tips Mhm. tentang, membersihkan apa gitu ya, contoh nih, gitu. Mhm. Nanti dia kan forward-nya ke kita nih, ke Mhm. keluarga, kita-kita Mhm. aja, saya sama anak-anak. Tapi kan di kita nih nggak ada yang bersih-bersih waktu waktu zaman kita, masih ada pakai Mbak nih ya. Mhm. Terus saya bilang, "Forward-nya jangan ke kita, kan bukan kita yang implementasi, forward-nya ke Mbak lah, biar diimplementasikan sama Mbak," gitu. Jadi Iya. kadang-kadang saya mem-forward-kan kembali. Jadi ada yang Mhm. diimplementasikan di situ. Itu kan the joy of Mhm. closure kalau buat saya gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa langsung, diimplementasikan. Tapi kalau untuk, INTP kan, memang maunya, untuk ya sekedar knowledge-nya gitu. Itu salah satu Betul. contoh kecilnya. Banyak contoh-contoh lain yang perbedaan itu pada akhirnya memang bisa melengkapi selama kitanya sama-sama aware gitu. Iya iya, betul. Jadi kayak contoh lain ya, misalnya, Mmm, rak buku seorang INTP itu random banget, Bu. Jadi dari filsafat, bisnis, teknologi, psikologi, apalah semuanya, ya random. Jadi mhm, kalau yang INTJ, INFJ, mhm, yang itu yang J itu ya, yang NJ, mhm, kaum mhm, INJ itu lebih fokus sih. Jadi misalnya kalau orang mhm. itu suka self development, semuanya self development. Kalau dia suka uang, ya tentang money semua tuh, gimana Iya, going how to get rich. Tapi INTP random, apa aja kayak random, ada. Nah, karena memang INTP itu generalis biasanya. generalis dan tapi Mhm, dia, kalau dia memang tekun, dia akan mencari koneksi. Jadi dia bisa kayak ya, misalnya dari random things mereka akan connect, meng-invent sesuatu yang belum pernah orang betul. lakukan sehingga itu yang jadi kunci kesuksesan INTP Iya, itu. Kalau iya dia bisa betul, connecting, beberapa ide jadi satu. Karena kan itu akan menjadi suatu yang nggak ada saingannya. Dia bikin sesuatu yang, betul. perusahaan atau apa yang ide bisnis atau apa produk yang nggak ada Ya, saingannya dan itu dia perlu banyak, knowledge yang itu. Jadi itu sebuah mhm, proses, tapi orang-orang yang nggak ngerti INTP kembali lagi curhat, jadi, mhm, akan melihat, "Ini apa sih orangnya random banget," gitu. Kayak bener bener, apapun gitulah mhm. kurang lebih. Itu jadi kadang-kadang Mhm, kan ngelihatnya kejauhan nih kalau yang TP nih, betul. Iya, jadi karena dia perlu bisa punya ya, kemampuan untuk melihat iya berapa langkah ke depan. iya Nah, kadang-kadang iya orang tergopoh-gopoh mengikuti pemikirannya. iya, Dia udah betul. 10 Jadi langkah ke depan, orang lain rata-rata maksimal 5 langkah ke depan nih, gitu. Jadi betul, kadang-kadang kalau misalkan kita nanya sesuatu aja, kalau saya, "Bentar, ini yang pertanyaannya jawabannya yes or no, nggak usah dijelasin mhm, sampai 10 langkah ke depan nih." that's right. Nggak paham nih orang-orang, gitu. Iya, ini jadi salah satu sering jadi masalah karena, mmm INTP itu kan strive to understand itu. Iya, Jadi dia dia, pentingnya bukan implementasinya, tapi dia harus mengerti ini kenapa dan kenapa harus iya, dilakukan, harus itu. Itu strive to understand. Jadi dia betul. akan merasa orang lain juga kalau akan mengerti ini yang dia Mhm, rasakan aha moment yang dia understand, iya, orang lain heeh. akan perlu itu dan bahagia, maksudnya senang gitu. Jadi Iya, dia akan senang. ngoceh supaya orang bisa mengerti, memahami. Sedangkan orang nggak peduli, yang penting Iya, gua get things done aja. Kenapa lu 30 menit menjelaskan kenapa gua harus bersihin ini gitu loh. Bener nggak? INTP itu. bener banget. Iya, itu yang Exactly bikin ya exactly. itu juga exactly what I'm doing. Jadi Iya kayak iya. apa yang saya lakukan dan annoy my wife juga kayak gitu, kan sering sering kali begitu. Kenapa kita harus melakukan kayak gini gini, oh Iya.
Karena kan Dijelasin dulu, heeh, ya, bener. tetap sebenarnya nggak perlu terlalu ini, orang kebanyakan, yang J lebih praktikal sih, ya lebih pengen, ya Praktikal, udah bener. selesaiin lah nggak usah terlalu jadi memang, Iya, ya itu INTP tuh memang seperti itu, manusia unik. mhm, Ya, thank you banget. Jadi banyak insight yang karena kita mengalami juga dan bukan hanya iya, sekedar teori, jadi bukan sekedar mitos, tapi mungkin ya memang betul. bukan seperti yang fairy tale juga, kayak saya Iya, rasa semua ininya meskipun kalian ketemu itu kan banyak faktor yang lain dan juga banyak konfliknya juga pastinya iya, kan yang, betul betul. penyesuaian gitu ya. Iya, Oke, jadi mhm, yang terakhir nih Bu, wah ini nggak sadar mhm. kita udah hampir 1 jam juga ya, 40 menitan. Nah It's ini, okay, mhm. mmm, jadi gini nih, saya pelajari dan saya lihat ini di Mhm? grup-grup lah, di media sosial termasuk di YouTube channel Belajar Kepribadian ini, yang paling banyak ya yang menarik, yang tertarik dengan, apa istilahnya, eee, yang tertarik dengan MBTI, self improvement, self development, dan psikologi itu kebanyakan adalah kaum introverted intuition. Jadi yang Mmm, ya kita-kita termasuklah, INTP dan INFP, dan mhm, juga INTJ. Yang itu kalau mhm, saya lihat di channel saya kan ada bikin ciri-ciri singkat gitu ya, ciri-ciri ini, tips, untuk ini yang paling banyak tuh yang IN ya, seperti itu, Bu. mhm, Nah, memang terus saya ngajak ngobrol juga dan kebanyakan orang IN, introverted intuition, entah karena sedikit ya di dunia ini yang menggunakan atau gimana Prof. Chandra, atau banyak yang merasa ada yang salah dengan dirinya di mmm, dunia ini, di sosial, di masyarakat. Sepertinya mereka merasa saya tuh berbeda gitu loh, kaum mmm, INXX gitu ya, berbeda. mhm, Nah, pandangan Ibu, tentang kaum IN ini kenapa menyukai psikologi termasuk Ibu ya sampai S2 mhm. di, psikologi itu, tertarik dengan kemanusiaan seperti ini, itu kenapa Bu? Dan memang apakah ada yang salah gitu ya dengan Mhm, creature-creature kayak gitu, mhm dibandingkan mhm. dengan extrovert sensing, di dunia Iya, ini dipenuhi extroverted sensing kan, ES. iya. Pandangan Ibu gimana? Kalau buat saya gini, memang Mhm, balik lagi, saya selalu menggunakan 3 prinsip ini ya, tuh. Jadi yang mhm, pertama kita harus aware dulu. mhm, Nah, MBTI ini kan membantu kita untuk aware nih. mhm, Nah, kenapa penting banget untuk aware? Supaya apa? Kita mhm, kemudian setelah kita bisa, sudah aware dengan diri kita sendiri dulu, kita nggak akan merasa bahwa kita ada sesuatu yang salah di diri kita, gitu. mhm, Itu yang paling penting. Karena ketika kita udah, ngerasa, "What's wrong with me?" Gitu ya, mhm, akhirnya kita tidak, mhm, mmm, tidak sama dengan yang lain, balik ya, lagi pertanyaannya, kenapa emang harus sama, gitu. Nah, jadi kenapa emang harus sama? Justru keunikan kita itulah yang bikin kita, ya stand out, bisa jadi stand out dengan, dibanding yang lain kan gitu. Nah, mhm, setelah kita aware, kan kita baru bisa namanya accept, kita menerima gitu bahwa oh kita memang mungkin berbeda, dari yang mayoritas orang-orang lain gitu. mhm, Setelah kita sudah bisa menerima baru kita beradaptasi. Sekarang gimana caranya supaya perbedaan itu yang sudah kita terima dulu itu tidak menjadi friksi-friksi, ketika kita berhadapan dengan orang yang mayoritas mungkin berbeda sama kita gitu. Nah jadi kuncinya itu 3 itu adalah aware, accept, adapt itu membantu membantu kita meskipun kita merasa, oh kita ini, orang yang bisa dibilang mungkin minoritas kalau di dalam, ini ya, mhm, kepribadian sehingga kita jadi tidak mempertanyakan what is wrong with me karena kita sudah fully aware bahwa kita secara nature-nya, karena MBTI ini kan bicara tentang nature ya. Secara mhm, nature-nya memang diberi yang, minoritas, sebagai bagian dari minoritas, sehingga bagaimana kita bisa me-nurture diri kita sendiri untuk bisa blend in dengan majority, gitu. Nah, mhm, jadi buat saya, tipsnya adalah balik tadi ke aware, accept, dan adapt itu dan kemudian, kita tidak menganggap
suatu perbedaan itu menjadi suatu kelemahan, tapi justru kita bisa mengasah itu menjadi sesuatu yang bisa bikin kita stand out gitu. Iya, iya. Benar, benar, benar. Jadi justru ini sebuah istilahnya meskipun klise, blessing in disguise. Jadi kayak Blessing. justru karena kalian berbeda, kalian bisa justru memiliki peran yang berbeda dengan orang lain, cara berpikir yang berbeda, dan mungkin bisa Mhm. memajukan dunia nih dengan cara-cara Iya. kalian sendiri. Karena kaum IN itu banyak yang eh, di kesenian, juga Mmm. bisa di teknologi dan sebagainya, dan Pemikir, ya kan. pemikir ya. Kalau Jadi saya itu suka yang kan kayak Seneca ya kan, Kristus belum lahir dia udah pemikir yang sampai sekarang hasil pemikirannya masih banyak diikuti dan dipakai dan berguna buat orang hingga sampai saat ini, udah ribuan tahun kemudian kan gitu ya. Nah itu lahir betul. dari ya itu, dari Mm. seorang pemikir yang introverted intuition itu. Iya, karena mereka spend banyak waktu untuk sendiri untuk berpikir, itu intuition. Iya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa intuition itu sebagai N itu adalah suatu teknologi baru ya. Jadi karena Mmm, intuition itu kalau kebanyakan mayoritas sensing itu karena memang mhm. dibutuhkan untuk orang-orang untuk survival di zaman dulu ya. Jadi Survival, sensing itu. betul. Nah, intuition nggak terlalu banyak, bukan Mhm, mungkin kalian nggak terlalu banyak survive, tapi juga nggak perlu terlalu banyak di dunia ini karena dunia ini kan pantesan praktikal. iya, di otak limbiknya manusia, di otak purbanya itu kan Ya, ya survival kan untuk ini, makanya survival. memakai sensing itu segala Sensingnya 5 harus kuat. indera. Iya gitu, sementara Nah, kan in- kalau intuition sementara sesuatu ya yang intuition sesuatu yang kreatif, inventif segala macam mhm, itu membutuhkan intuition yang tinggi. Jadi mhm, ya dengan kalian kalau punya intuition ya jangan berkecil hati. Memang kalau untuk hal mhm. practical things kalian termasuk saya sering eh, di apa diledek ya, istilahnya diledek, karena ya kadang kita kan lebih clumsy karena kita mungkin lagi jalan nggak terlalu perhatikan keadaan sekeliling, bisa sering kejeduk misalnya kan. Karena ya kan karena sibuk, karena dunia di dalam Di sininya pemikiran riweuh. intuitionnya itu lebih nyata. Lebih nyata daripada dunia nyata. Jadi dunia di dalam lebih nyata dari dunia nyata. Ya, ya pasti dunia nyata kejedut-kejedut ya, kayak kurang praktis kelihatannya di orang lain. Jadi kita kalau menyadari itu ya, kalau kita diledek atau di apa ya, kita seperti kata Ibu ya, tidak perlu untuk menjadi konflik untuk take things personally juga, karena ya Iya, itulah yang menjadi bukan salah benar, tapi ya memang itulah perspektif orang, persepsi orang yang lain terhadap kita kan, orang lain yang kita iya, jadi tapi kan betul di betul. sisi lain untuk kreativitas, inventiveness, membuat sesuatu yang baru, nah Mhm, itu yang introverted intuition yang harusnya di sana. Memang kesulitannya adalah memang saya ngobrol-ngobrol kebanyakan adalah menemukan bagaimana mereka bisa mendapatkan karir yang tepat, yang mhm, ini, yang itu, yang saya pikir salah satunya adalah di bidang pelajarin hal yang kemanusiaan atau teknologi ya. Kurang kurang iya, lebih itu menarik sih menurut saya, untuk yang butuh waktu banyak untuk sendiri, mhm. mencerna dan mengerjakan sesuatu yang nggak terlalu melibatkan terlalu banyak orang, seperti itu sih Iya, kira-kira. itu, kalau INTP itu sangat cocok sebenarnya di dunia teknologi memang, either Mmm, research atau teknologi. Karena kan mhm, natural born pemikir dia gitu, pemikir dan mhm, researcher gitu. Jadi memang, mmm, eee, riweuhnya di dalam ininya internalize-nya sama sih sebenarnya INFJ juga. Oh IN itu memang iya, riweuh di dalam karena secara, eee, neuron di dalam otak itu memang kalau untuk orang introverted ya terutama, mhm, itu lebih aktif gitu. aktif, Jadi mhm, ketika dia dapat rangsangan dari luar kan jadi over stimulated mhm, gitu. Sementara kalau orang oke, oke, ekstrovert kan seneng ya dapat rangsangan dari luar dia karena kan nggak seaktif orang introvert di dalam, neuron dalam ininya gitu, sinapsnya. Nah jadi betul, makanya, kalau buat yang introverted tuh sangat penting kan yang namanya punya boundaries untuk me time gitu ya, karena mhm, untuk dirinya sendiri gitu. Atau dia itu buat dia
menginternalisasi apa yang ada dalam pikirannya itu diberi jeda, diberi waktu. Kalau terus-terusan dikasih stimuli dari luar ya dengan, brainstorming sama orang dan ngobrol atau Hmm, apa, itu butuh tapi tidak selama endurance-nya orang ekstrovert, gitu. betul. Ya, ya. Ya, harus sama sefrekuensi juga sih saya rasa ya. Iya, Jadi ya betul. sama harus harus sefrekuensi juga. Jadi Betul oke, betul. thank Mhm. you Bu, udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Bu Nunik Tirta. Dan sebagai info nih bagi teman-teman yang Mhm tadi saya sempat mention kan Ibu ini kan ada penulis buku nih. Jadi mhm. mungkin kalau teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini Mhm. adalah ini ya Bu ya, The Real Marriage Life. Real Marriage Life, betul. Pasang pasang surut Sulit kehidupan pernikahan, ya pilihan. kan? Tips-tipsnya luar biasa. Ini banyak sekali tips-tipsnya bagi teman-teman yang sudah menikah ataupun mau mempersiapkan untuk menikah. Ini boleh juga tuh Betul. persiapannya. Jadi ini bisa Iya itu didapat di mhm. mana, Bu? Toko-toko buku di marketplace atau ada Ya atau bisa juga? di Hmm, Shopee-nya ada, atau kalau mau paling gampang di Instagram saya kan ada link-nya tuh di bio. Nah, di situ bisa diklik aja, nanti ada muncul belinya di mana aja gitu, di oke oke. Instagram bio-nya saya. Instagram Mhm. ya, oke oke. Iya, Ya, link Instagram-nya saya @nuniktirta, di situ ada nanti, oke. gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin. Itu Mhm. adalah dari jatuh bangunnya saya menikah selama waktu itu kan udah di tahun ke-7 saya udah hampir bye gitu deh sama pasangan gitu. Tapi Oh ya? setelah itu kita bounce back iya, setelah itu kita bounce back dan sampai yang sekarang ini sangat merasa bahwa kehidupan pernikahan kita very rich gitu ya, yang sayang banget kalau kita nggak bagikan untuk jadi, pelajaran teman-teman supaya nggak harus melalui itu gitu. Banyak Betul. pelajaran yang bisa diambil dari situ dan ya salah satu testimoni pembaca buku saya bilang itu buku yang menyelamatkan pernikahan gitu. Sih. Jadi iya, jadi Mantap itu. kadang-kadang sering sering terharu lah, ada juga yang memang pembaca buku saya yang dia udah keburu bubar duluan, dia bilang, "Aduh kenapa sih gue baru baca buku lo sekarang?" Gitu. Padahal ya permasalahannya sama tuh yang dihadapin gitu, andaikan gue udah baca dari dulu, gue mungkin nggak harus sampai kayak gini sekarang gitu. Jadi dia udah keburu bercerai gitu. Jadi dia Mhm, merasa andaikan dia baca buku ini lebih awal, dia bisa terselamatkan gitu pernikahannya. Dan itu memang tujuannya saya gitu untuk bisa mhm, teman-teman tidak harus melalui mhm, the rough patch yang sama, jadi nggak usah melalui terjal mhm. yang sama, tapi udah tahu Ya, gitu loh, mana yang bisa itulah. hindari Mhm. gitu. Itulah, tipikal, apa, INFJ, di mana INFJ itu punya jiwa extroverted feeling. Jadi Iya, feeling-nya itu extrovert. Jadi bagaimana, eee, ingin sharing ya, sharing untuk kebutuhan sharing, banyak orang. betul. Itu salah satu. Mhm Thank you, mhm. Bu. Sampai jumpa lagi Sama-sama. teman-teman. Bye. Oke, bye.